Baik, kembali bersama saya Upasaka Pandita Aryana Dasahari dalam Mutiara Imam sesi Agama Buddha. Tadi kita telah berbicara mengenai tiga, yaitu sila, samadhi, dan panya, yaitu yang pembagian dari jalan utama berluas 8. Jadi sebenarnya ajaran Buddha ini itu semua dikemas. Dikemas itulah yang kita sebut dengan Dhamma. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi ini adalah disebut dengan Dhamma. Itu yang paling dasar. Nah, Dhamma itu sebenarnya kalau kita bagi itu menjadi dua. Yang pertama adalah disebut dengan Pakati Sila. Yang kedua disebut dengan Panyati Sila. Pakati Sila itu adalah sila alam semesta yang sifatnya mutlak, ya. Percaya tidak percaya itu tetap berlaku buat kita. Yang kedua disebut dengan Panyati Sila. Panyati Sila itu adalah ajaran yang sifatnya adalah duniawi. Artinya itu masih bisa berubah. Contohnya aturan-aturan yang kita buat itu semua masih mengalami suatu perubahan. Nah, dari Dhamma inilah Buddha lebih menitikkan beratkan kepada Pakati Sila. Selain dari yang tadi saya sebutkan ada Cattari Arya Sacani, itu juga ada ajaran-ajaran lain yang dalam hukum kesunyataan, yaitu dalam Pakati Sila ini adalah disebut dengan Karma dan Punarbawa. Karma dan Punarbawa ini merupakan ajaran inti juga dari Buddha, di mana seseorang itu berbuat akan menerima hasilnya. Ya, itu disebut dengan karma. Dan karma ini sangat mempengaruhi terhadap kelahiran. Karena Buddhisme meyakini adanya suatu kelahiran yang akan datang. Makanya seseorang itu mempunyai potensi untuk menjadi Buddha. Menjadi Buddha itu adalah suatu pilihan. Buddha bukanlah dikirim oleh Tuhan atau bukan diutus oleh Tuhan untuk ke dunia ini. Tetapi Buddha ini adalah suatu pilihan. Beliau ini pernah bertekad untuk menjadi Buddha dengan mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik atau disebut dengan parami. Nah, selain karma dan punarbawa, artinya kita berbuat sangat menentukan apa yang telah kelahiran kita yang akan datang. Apa yang kita berbuat itu sangat mempengaruhi kita, perbuatan kita, ya, kehidupan kita. Contohnya misalnya keadaan kita seperti ini, kita kaya karena ada perbuatan baik kita, berdana dan lain sebagainya. Terus adanya tilaksana atau hukum tiga corak umum, ya. Ada duka, ada anicca. Duka itu yang tadi kita sebut sebagai penderitaan. Terus adanya anicca. Anicca adalah suatu proses perubahan dari makhluk, ya, fisiknya dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi tua, sakit dan akhirnya mati. Itu adalah satu proses anicca. Yang ketiga adalah anatta. Anatta ini adalah mengatur tentang orang menyatakan bahwa roh ini kekal. Di dalam Buddhis, anatta atau roh ini sifatnya tidak kekal, ya. Energi dari kehidupan kita ini seperti sebuah bola yang didorongkan ke atas. Ketika energi itu habis, dia akan turun ke bawah. Dia terus mengalami satu perubahan. Itulah konsep dari anatta. Dari semua yang saya terangkan tadi itu, ini adalah konsep Dhamma. Makanya umat Buddha berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang sifatnya mutlak. Itu tadi kita sudah membahas tentang Buddha, Dhamma. Yang ketiga adalah permata, yang ketiga adalah Sangha. Sangha ini adalah persaudaraan suci para Arya. Sangha ini terdiri dari dua, ya, Samuti Sangha dan Arya Sangha. Yang dimaksud dengan Samuti Sangha ini adalah para biku atau bikuni yang belum mencapai tingkat kesucian. Sedangkan Arya Sangha adalah mereka yang telah menembus kesucian. Siapa sebenarnya Sangha itu? Sangha ini adalah perkumpulan para biku-bikuni yang merupakan siswa-siswi Buddha yang menjaga atau melestarikan Dhamma dari zaman ke zaman. Ya, kita lihat 26 abad yang lalu, ajaran Dhamma ini masih terpelihara dengan baik. Kitab suci Tipitaka masih terpelihara dengan baik. Itu difaktorkan adanya siswa-siswi terbaik dari Buddha yang melestarikan Dhamma itu dari masa ke masa. Dari zaman Buddha sampai saat ini itu sudah berjalan lebih kurang 26 abad. Di dalam agama Buddha, Sangha Arya Sangha itu bisa mencapai 4 macam kesucian. Yang pertama adalah Sotapanya. Sotapanya ini adalah tingkat kesucian pertama. Kalau orang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanya, itu beliau ini sudah istilahnya neraka. Itu sudah tertutup orang Sotapanya. Dan kalau dilahirkan kembali, seorang Sotapanya akan mengalami 7 kali lagi maksimal untuk dilahirkan lagi, akhirnya mencapai tingkat kesucian tertinggi. Yang kedua disebut dengan Sakadagami. Sakadagami adalah tingkat kesucian kedua, ya. Tingkat kesucian 2,
setelah meninggal, dia akan dilahirkan itu selama 1 kali lagi. Yang ketiga adalah anagami. Anagami adalah tingkat kesucian ketiga. Apabila seseorang atau bikuni atau umat awam yang telah mencapai anagami, setelah badan jasmaninya hancur, dia tidak kembali lagi ke dunia, tapi mencapai tingkat kesucian di alam sudawasa atau di alam Brahma sudawasa. Terus yang keempat adalah tingkat yang tertinggi, yaitu arahat. Arahat ini adalah musnahnya semua kekotoran batin, kilesa, musnahnya semua nafsu dan kegelapan. Seseorang telah mencapai arahat seperti Buddha. Buddha telah mencapai arahat. Artinya beliau telah mencapai kebijaksanaan tertinggi. Ya, makanya kita sebut sekarang dari Triratna ini ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha, Dhamma, dan Sangha ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Nah, Buddha Gautama sebenarnya bukan Buddha yang pertama, ya. Yang sebelumnya masih banyak Buddha-Buddha yang lain. Buddha ke-28 adalah Buddha sekarang ini. Jadi Buddha Gautama ini adalah Buddha ke-28. Mereka mengajarkan ajaran yang sama dengan Buddha-Buddha terdahulu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dharma. Kesimpulannya, bahwa umat Buddha mempunyai sada kepada Triratna. Triratna itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seseorang sebelum belajar agama Buddha harus memahami ini dulu. Apa yang disebut dengan Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Setelah mengerti ini, orang tersebut baru bisa menindaklanjuti untuk pelajaran yang lebih tinggi. Demikian Mutiara Iman pada kesempatan ini. Saya Upasaka Pandita Aryananda Sahari mengucap terima kasih. Semoga dengan Mutiara Iman ini Bapak Ibu dimanapun berada dapat berbahagia, ya. Dan terimalah salam kami kembali, ya, dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu.